Karena rutin. Ya sudah, ini tugasnya. Kalau Rebo doa jemaat, Kamis persiapan warta misalnya ini. Nanti hari Jumat mulai latihan musik, nanti apa lagi? Rutin, sudah biasa. Milik siapa yang kita kerjakan ini sangat mempengaruhi. Kalau kita selalu menyadari bahwa ini milik Tuhan kita. Saya nggak berkata Tuhan ya, Tuhan kita. Maka kalau kita hamba, mana bisa seenaknya? Musa juga begitu. Kalau terjadi apa-apa dengan kambing domba yang digembalakan, dia akan mikir, ini milik orang lain ini, nggak bisa sembarang. Kalau milik sendiri, misal ada yang mati, ada yang sakit, nggak apa-apa, kan beranak lagi yang lain. Beda, saudara. Milik siapa yang kita kerjakan di dalam gereja? Kita harus menyadari ini. Nah, di dalam kondisi seperti itu, Papa di surga itu prihatin istilahnya. Kalau begini terus, rugi surga ini. Kenapa rugi? Sebab panggilan Tuhan buat Musa bukan ikut mertua. Ayo, siapa yang masih gantung mertua terus bertobat hari ini ya? Walaupun mertua cinta saudara sebagai menantu, saudara harus tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. 40 tahun biasa, rutin. Bayangkan kalau 40 tahun kerjakan sama saja, istilah orang Surabaya, sambil merem jadi. Sudah biasa, mau apa lagi? Saudara, penyebab utama Roh Kudus tidak pernah bekerja sempurna dalam setiap gereja itu bukan karena setan. Tahun 80-an awal Roh Kudus mengajar saya untuk berhenti nyalakan setan. Maka itu sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun saya nggak akan pernah nyalakan setan. Kalau ada apa-apa, jangan bilang itu setan. Ada orang sakit ini gara-gara setan, ini kecelakaan gara-gara setan. Enggak, saudara. Setan itu nggak usah diurus dan disalahkan dari dulu, sudah salah. Ngapain kita sibuk-sibuk nyalakan mereka? Betul tidak? Nah itu Roh Kudus ajar pada saya. Maka itu sejak tahun 80 saya nggak pernah ngurusin setan. Ngapain setan diurusi? Malah besar kepala nanti. Ternyata ada apa-apa yang tidak baik terjadi. Ternyata hampir 100% itu pasti salah kita. Contoh, orang yang langganan sakit. Ya, perhatikan. Kalau nggak karena mulutnya geragas, nggak mungkin dia sakit. Catat kata-kata itu baik. Lu serius? Sudah terbukti penyakit itu karena mulutnya rakus. Sudah. Musa itu adalah orang pertama dan satu-satunya di dunia. Sejak 3.500 tahun yang lalu. Dia adalah orang satu-satunya yang menemukan karena firman. Kenapa binatang itu nggak boleh dimakan? Daging nggak boleh dimakan? Dulu belum ada hukum kesehatan. Tapi Tuhan sudah memberitahukan. Karena ketika Papa ciptakan jenis-jenis tertentu itu bukan untuk dimakan. Tapi gereja menjadikan itu masalah agama, ribut karena makanan. Tidak, itu hanya cuma mau sehat atau mau sakit, mau panjang umur atau pendek umur, udah itu saja. Jadi kalau saudara masih hobi makan makanan yang dilarang oleh Alkitab, nggak apa-apa. Itu nggak ada urusan surga neraka, sungguh. Cuma cepat sedia peti mati. Supaya tiba-tiba mendadak nggak ngerepotin keluarga. Itu maksudnya. Jadi jangan bertengkar karena agama. Tidak, saudara. Termasuk makan darah. Kenapa nggak boleh? Itu bukan urusan surga neraka. Enggak. Kasih Papa kepada kita nggak akan berkurang. Kalau ada anak-anaknya yang nekat makan yang dilarang. Enggak, betul. Dia tetap sayang kita. Ya cuma tadi tumornya lebih pendek aja daripada yang lain. Nah kenapa darah nggak boleh dimakan? Saudara ingat? Kalau dokter mendiagnosa secara luar seorang pasien dan nggak tahu, di foto ronsen sudah nggak ketahuan penyakitnya, dokter suruh apa? Periksa darah. Kenapa? Ternyata menurut Imamat 17 ayat 11, semua penyakit itu ada di dalam darah. Jadi kalau ada orang suka makan darah, walaupun direbus,
itu artinya orang itu sedang rebus air gold untuk minum dan masak. Kan goblok. Ngerti maksudnya? Jadi nggak urusan surga neraka, enggak. Tapi agama memutarbalikkan jadi perang gara-gara makanan. Nah, saya ngerti bukan? Jadi nggak urusan surga neraka. Cuma mau panjang umur atau pendek umur gitu saja sudah. Oke, saya lanjutkan. Rutinitas itu kebencian Tuhan. Jadi penghambat, penghalang, pengacau dalam pekerjaan Tuhan itu bukan setan, tapi rutinitas. Biasa, sudah dari dulu begini, biasa. Surga sedih, sebab kalau Musa hanya jadi gembala kambing domba milik mertua lagi. Surga rugi, sebab di dalam hidup Musa ada potensi yang luar biasa. Raginya mana? Garamnya mana? Kalau dia terus hanya melakukan kebiasaan rutinitas saja. Masih ayat 1. Sekali. Temukan kata sekali. Pada suatu saat, tiba-tiba, kata sekali itu kan cuma terjadi sekali. Di dalam rutinitasnya itu, saudara Papa di surga selalu memperhatikan aktivitas kita setiap hari. Begitu dia melihat kita mulai rutin, dia sedih. Tadi malam saya mendoakan seorang manajer bank di daerah Termosatelit. Dia minta supaya tahun ini ada sesuatu yang Tuhan berikan. Nah, di samping manajer bank, dia sudah dipindah 3 kali oleh pimpinan pusat di 3 cabang di Surabaya ini. Kenapa sampai dipindah 3 kali? Sebab bank-bank cabang-cabangnya itu yang tidak maju. Begitu ditangani dia, itu maju. Masuk yang terakhir dalam satelit. Bank itu bank baru, jadi pimpinannya mindahkan dia dari daerah Kembang Jepun yang sudah daerah maju itu ke tempat yang sepi itu. Saudara, belum setahun dia pegang. Bank itu surplusnya luar biasa. Pimpinannya sangat senang. Tapi dia juga gembala satu gereja. Dan itu luar biasa. Nah, semalam dia berkata bahwa saya rasa bahwa nggak mungkin saya akan begini terus. Saya cuma ngomong satu kalimat kepada dia. Mau nggak kamu menyerahkan 2 posisi ini? Bank dan gembala. Dia bingung. Loh, kenapa diserahkan? Saya ngomong pada dia. Kamu jadi hebat. Seorang manajer bank sampai 3 kali pindah. Dan kamu juga seorang gembala. Di dalam dirimu itu ada satu potensi yang hebat sekali. Mengapa akhir-akhir ini kamu gelisah? Seperti nggak tenang. Karena Papa Surgawi menggelisahkan hatimu. Sebab selama kamu di 2 posisi itu, Tuhan tidak bisa memakai kamu semaksimal mungkin. Sebab kamu mesti tunduk di bawah 2 otoritas. Gereja yang dia gembalakan, itu juga gereja cabang. Dia harus apa-apa tunduk kepada pusat. Saudara, dia kaget. Dia bilang, saya belum pernah dengar nasihat seperti ini. Tinggalkan penggembalaan. Kenapa? Saya bilang, karena itu rutin buat kamu. Lihat, bertahun-tahun sudah rutin. Kalau Selasa mesti begini, Rebu mesti begitu, Kamis mesti begitu, Jumat begitu. Kamu capek. Kalau kamu berani meninggalkan, bukan berarti harus keluar, tidak. Serahkan. Mau tidak? Saudara, rutinitas kita bukan berarti kita harus pindah semua, tidak. Tapi beri kesempatan Roh Kudus untuk berbicara kepada setiap kita harus bagaimana hidup ini. Katakan amin. Ayo kita lihat ini. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Rutin. Pagi buka kandang, nuntun kambing domba mertua ke padang rumput. Sudah biasa. Mulai gelap dibawa pulang lagi, masukkan kandang, kunci kandangnya. Esok begitu lagi. Sekali, ada kata itu bagus. Ketika Musa mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb.
Sayang tidak disebutkan kenapa Gunung Horeb disebut Gunung Tuhan. Gak ada penjelasan di bagian ini. Ayat 2. Lalu